Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal kimia yaitu 20 soal. Nah, yang pertama adalah reaksi sel elektrolisis larutan NaCl dengan PT. Nah, di sini karena kita itu tentukan dulu katoda dan anodanya dulu. Katodanya itu Na+ dan anodanya Cl-. Nah, karena Na ini merupakan garam, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi air, yaitu dalam katodanya kita tulis 2H2O plus 2E- menjadi H2 plus 2OH-. Nah, karena di katodanya itu ada 2E- dan Cl-nya itu cuma 1 elektron, maka kita kali 2 anodanya yang menjadi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Nah, lalu kita tambahkan sehingga reaksi akhirnya yaitu 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2 H2 plus Cl2. Lalu yang nomor 2, reaksi sel elektrolisis leburan KBr dengan elektroda C. Nah, di sini leburan KBr ini jika dipecah yaitu katodanya K+ dan anodanya 2Br-. Br2-. Nah, lalu karena di anodanya itu terdapat 2 elektron, maka pada reaksi katoda kita kali 2 yang menjadi 2K+ tambah 2E- menjadi 2K, lalu pada anoda yaitu 2Br- menjadi Br plus 2E-. Lalu reaksi akhirnya adalah 2KBr menjadi 2K plus Br2. Nah, lalu yang nomor 3, reaksi sel elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda. Nah, di sini pada katoda ini seharusnya K+, tetapi di sini tuh air tuh lebih mudah tereduksi, sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi air yaitu 2H2O. Nah, tetapi SO42- ini kan termasuk ke dalam anion sisa asam oksidasi, sehingga dia itu melepas 4 elektron, sehingga di katodanya kita kali 2 yang menjadi 4H2O menjadi 2H2 plus 4OH-. Lalu pada anoda kita tulis seperti biasa 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E-. Lalu kita tambahkan dan reaksi akhirnya menjadi 2H2O menjadi H2H2 tambah O2. Lalu yang keempat, reaksi sel elektrolisis larutan AgNO3 dan elektroda Cu. Nah, di sini jika dipecah katodanya akan menjadi Ag plus dan karena pada anodanya itu karena elektrodanya itu Cu yang merupakan reaksi non inert, maka kita tulis di anodanya itu reaksi Cu-nya, yang dimana pada katoda yaitu Ag plus tambah E- menjadi Ag, dan lalu pada anodanya Cu menjadi Cu plus tambah E-. Dan reaksi akhirnya adalah AgNO3 plus Cu menjadi CuNO3 plus Ag. Lalu pada nomor 5, reaksi elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda C. Nah, di sini karena H2 itu merupakan asam ya, jadi kita tulis reaksi asamnya pada katoda yaitu 4H plus 4E- menjadi 2H2. Nah, ini dikali 2 ya, karena di bawahnya itu kan SO42- seperti yang tadi nomor 3, yang dimana SO42- ini merupakan anion sisa asam oksidasi. Makanya atasnya kita kali 2. Nah, lalu sudah ditambahkan, reaksi akhirnya adalah 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Untuk selanjutnya kita bahas nomor 6. Jelaskan perbedaan fungsi kawat penghubung dengan jembatan garam. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok dari kedua fungsi tersebut yaitu kawat penghubung itu hanya mengantarkan elektron ke katoda. Jadi dia itu mengalirkan elektron ke katoda saja. Sedangkan jembatan garam itu dia menghantarkan ion untuk menyeimbangkan muatan. Jadi dia itu mengantarkan ion ke katoda dan anoda supaya muatannya itu seimbang. Nah, lalu yang nomor 7, Fe2 plus tambah Cu menjadi Fe plus Cu2 plus adalah reaksi yang terjadi jika E0 Fe2 plus atau Fe2 plus Fe itu min 0,44 volt dan E0 Cu2 plus Cu adalah 0,34 volt, hitunglah E0 sel tersebut. Nah,
pada soal ini kita itu disuruh mencari E0 selnya, yang dimana rumus dari E0 sel ini merupakan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, di sini katodanya itu adalah dia itu E0-nya itu yang lebih besar. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa katodanya itu Cu dan anodanya itu adalah Fe. Nah, rumusnya kan katoda dikurang anoda, berarti Fe dikurang Cu, yang dimana jika kita hitung menjadi min 0,44 V dikurang 0,34 V sama dengan min 0,78 V volt maksudnya. Yaitu selanjutnya yang nomor 8, suatu sel volta dari elektrolisis yang diketahui sebagai berikut. Yang dimana di sini adalah ada Ag plus tambah Emin menjadi Ag, lalu Pb2 plus tambah 2 Emin menjadi Pb. Dimana di sini kita disuruh menuliskan notasi selnya. Nah, notasi selnya itu jika dirumuskan, yang pertama itu kita tuliskan reaksi anodanya terlebih dahulu, yang dimana kita tuliskan reaksi oksidasinya terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan katoda. Nah, di sini kan Pb yang menjadi anodanya itu kan Pb karena dia itu E0 selnya lebih kecil. Nah, jadi yang kita tulis di pertama ini yaitu Pb menjadi Pb2 plus, lalu garis 2 Ag plus menjadi Ag. Lalu nomor 9, sebutkan komponen utama dalam sel volta dan fungsinya. Nah, komponen-komponen utama dalam sel volta yang pertama adalah anoda, yaitu tempat terjadinya oksidasi, lalu yang kedua katoda, tempat terjadinya reduksi, yang ketiga elektrolit, yaitu untuk mengantarkan ion, yang terakhir adalah jembatan garam untuk menyeimbangkan kedua muatan antara katoda dan anoda. Nah, nomor 10, jika logam A memiliki E0 min 0,80 volt dan logam B itu E0-nya plus 20 volt, tentukan logam mana yang menjadi anoda dan katoda. Nah, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimana anoda itu yaitu E0-nya lebih kecil. Nah, dari logam yang diketahui ini yang lebih kecil kan logam A. Jadi bisa kita simpulkan di sini anodanya itu logam A dan katodanya logam B, karena logam B itu lebih tinggi 0 selnya, yaitu 0,20 volt. Lalu lanjut, pada elektrolisis larutan CuSO4 arus sebesar 2A dialirkan selama 30 menit. Hitunglah massa tembaga yang mengendap. Di sini diketahui ARCU-nya 63,5, N-nya itu 2 dan F-nya 96.500. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus hukum Faraday ke-1, yang dimana massa sama dengan AR dikali I, I-nya itu adalah arus, lalu dikali T dalam sekon, dan per N dikali F. N-nya itu derajat disosiasi, F-nya itu adalah tetapan konstanta ininya, yang dimana F-nya itu konstanta Faraday-nya, yaitu 96.500. Lalu di sini langsung aja kita masukkan, karena yang ditanya massa, langsung aja kita masukin rumusnya. AR-nya itu 63,5 dikali 2 dikali, nah di sini karena tetapan waktunya itu dalam bentuk sekon dan ini yang dikasih taunya itu menit, jadi kita kali dulu 30 dikali 60 per, yaitu derajat disosiasi dari CuSO4 ini 2, jadinya 2 dikali 96.500, dimana hasil akhirnya kita dapatkan yaitu 1,98 gram. Nomor 12, elektrolisis larutan AgNO3 dilakukan dengan arus 0,5A selama 40 menit. Hitunglah massa perak yang mengendap. Nah, ini yang soalnya mirip dengan nomor 11 ya, yang dimana menggunakan hukum Faraday 1, yang dimana rumusnya juga sama, yaitu massa sama dengan AR dikali arus dikali waktu per derajat disosiasi dikali tetapan Faraday-nya. Nah, di sini dikasih tahu di soal AR-nya itu 108, derajat disosiasinya itu 1. Nah, jadi langsung kita masukin
108 dikali 0,5 dikali 40 dikali 60 per 1 kali 96.500, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1,34 gram. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 13. Sebanyak 0,54 gram logam dihasilkan dengan arus 1A selama 30 menit. Jika valensi logam itu 2, hitung AR logam tersebut. Nah, di sini diketahui valensi logamnya 2, lalu tetapan Faraday-nya 96.500. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, kita menggunakan hukum Faraday 1, yang dimana massa sama dengan AR kali I kali T per N kali F. Nah, tapi bedanya di sini yang kita cari adalah AR-nya, yang dimana jika kita pindahkan AR-nya lalu M-nya kita tukar menjadi AR sama dengan M dikali N dikali F per I kali T. Nah, di sini langsung masukin aja, masanya itu 0,54 gram. Jadi kita masukin saja 0,54 dikali valensinya 2 dikali tetapan Faraday-nya 96.500 per I-nya itu 1 dikali 30 dikali 60, sehingga jika kita hitung hasil akhirnya menjadi 57,9 gram dan kita bulatkan menjadi 58 gram. Nah, selanjutnya jelaskan dua jenis elektroda terhadap hasil elektrolisis. Nah, yang pertama itu elektroda inert. Nah, elektroda inert ini dia itu hanya menghantarkan elektron. Jadi yang bereaksi itu hanya ion dalam kelarutannya saja, sehingga dia itu tidak bereaksi selama proses elektrolisis. Yang kedua adalah elektroda aktif, yaitu elektroda aktif itu dia itu elektrodanya itu ikut bereaksi. Nah, elektrodanya ini bisa larut sebagai ion atau enggak dia mengendap kembali ke elektroda lainnya, sehingga elektroda aktif ini dapat larut atau menambahkan ion kelarutan. Nah, contohnya itu kalau inert tuh PT, dan juga kalau elektroda aktif contohnya Cu. Nah, yang selanjutnya, sebutkan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Nah, yang pertama itu dijawabnya jenis elektrolisis. Nah, jenis elektrolisis ini yang dimaksud itu asam dan basa. Nah, kalau elektrolisis yang bereaksi itu asam, maka yang terjadi adalah H2 muncul di katoda. Dan jika yang bereaksi itu adalah basa, maka O2 muncul di anoda. Yang kedua adalah arus listrik dan lama waktu. Nah, untuk arus listrik ini, jika arusnya besar, dia itu akan menghasilkan lebih banyak elektron, yang dimana dia itu juga akan menghasilkan lebih banyak zat yang akan berpengaruh terhadap hasil elektrolisisnya. Yang kedua yaitu lama waktunya. Nah, yang ketiga lama waktunya. Nah, jika waktu yang dibutuhkan untuk proses elektrolisis ini semakin lama, maka proses produk yang terbentuk juga akan semakin banyak, yang akan mempengaruhi hasil elektrolisisnya. Lalu yang terakhir adalah jenis elektroda aktif dan inert. Nah, ini hampir sama kayak yang di nomor 14 ini. Nah, tetapi jenis elektroda aktif dan inert ini hanya mengubah jenis produknya. Oke, selanjutnya adalah nomor 18. Sebuah arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 20 menit. Hitunglah massa logam perak yang diendapkan pada elektroda. Nah, ini sebenarnya rumusnya hampir sama dengan hukum dengan nomor yang tadi. Cuman bedanya di sini dia itu nggak dikalikan sama N, dan di atasnya itu AR-nya itu diganti dengan E, yang dimana rumusnya itu E kali I kali T per F, yang dimana E-nya itu merupakan AR per N, yang dimana diketahui di sini kita hitung AgNO3 N-nya itu 1. Itu langsung aja kita masukin 108 per 1 dikali 5 dikali 1200 per 96.500.
Nah, yang dimana hasilnya 648.000 per 96.500. Masanya yaitu 6,71 gram. Selanjutnya, jelaskan isi hukum Faraday secara singkat. Nah, isi hukum Faraday itu ya yang pertama adalah massa zat yang dihasilkan elektrolisis berbanding lurus dengan listrik yang mengalir. Jadi yang dimaksud ini dalam konteks arus dan waktu, yang dimana semakin banyak arus maka zat yang dibentuk itu juga semakin banyak. Lalu semakin lama waktunya juga semakin banyak zat yang terbentuk juga. Nah, lalu yang di nomor terakhir ini, apa yang terjadi dengan massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis jika arus listrik yang mengalir ditingkatkan? Nah, ini ada hubungannya dengan isi hukum Faraday yang tadi nomor 19. Yang dimana di sini dalam konteks arus listrik yang ditanya ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, semakin banyaknya arus maka semakin banyak zat yang dibentuk juga. Nah, yang berarti massa zat yang dihasilkan akan bertambah karena massa zat berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. Nah, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.